Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsulda dari Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Teknik Informatika kelas 1B dengan NIM 23305110077. Baik, di sini saya ingin memaparkan materi tentang keunggulan Pancasila dibandingkan dengan ideologi lainnya. Suatu ideologi pada suatu bangsa pada hakikatnya memiliki ciri khas serta karakteristik masing-masing sesuai dengan sifat dan ciri khas bangsa itu sendiri. Ideologi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia berkembang melalui suatu proses yang cukup panjang. Pada awalnya secara kualitas bersumber dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, yaitu dalam adat istiadat serta dalam agama-agama bangsa Indonesia sebagai pandangan hidup bangsa. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila berasal dari nilai-nilai pandangan hidup bangsa telah diyakini kebenarannya kemudian diangkat oleh bangsa Indonesia sebagai dasar filsafat negara dan kemudian menjadi ideologi bangsa dan negara. Oleh karena itu, ideologi Pancasila ada pada kehidupan bangsa dan terletak pada keberlangsungan hidup bangsa dalam rangka bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam usaha untuk memahami dasar negara Indonesia yakni Pancasila, akan lebih jelas jika memahami ideologi bangsa-bangsa lain. Lebih jika bangsa lain itu sedikit banyak turut menentukan baik perjalanan bangsa-bangsa di dunia pada umumnya maupun perjalanan bangsanya sendiri. Ideologi bangsa di dunia selain Pancasila adalah yang pertama, liberalisme atau kapitalisme. Liberalisme berasal daripada kata Latin liber, artinya bebas. Seseorang yang berjiwa dan berpikiran liberal berarti orang yang percaya akan kebebasan sebagai nilai yang utama di atas nilai-nilai lainnya. Ada 4 ciri pokok dari doktrin liberalisme klasik menurut Ludwig von Mises tokoh liberalisme pada abad ke-20, yaitu kesejahteraan material, kecenderungan rasionalistik, kebaikan bagi lebih banyak orang, dan kepemilikan hak pribadi dan properti. Masyarakat yang menggunakan prinsip liberal. Seperti 4 ciri tersebut adalah masyarakat kapitalis. Dalam tatanan sosial ekonomi, kapitalisme didasarkan pada kepemilikan pribadi sarana produksi, hak milik pribadi, dan kepemilikan atas barang oleh pribadi yang dilindungi oleh undang-undang akan menjamin sebuah aturan permainan yang objektif tanpa ada campuran tangan kekuasaan. Prinsip non-intervention di dalamnya. Alasannya, jika kekuasaan ikut campur tangan, apalagi dalam mengambil alih hak milik, maka aturan permainan akan jadi berat sebelah. Dan kondisi semacam ini tidak memungkinkan bagi filsuf politik yang dianggap membesarkan paham liberalisme klasik adalah John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Jeremy Bentham, dan John Stuart Mill. Sementara dari sudut pandang ekonom yang mengemukakan yaitu Adam Smith, David Ricardo, Thomas Robert Malthus. Pokok-pokok ideologi liberal menurut Soekarno 1981 adalah percaya terhadap Tuhan sebagai pencipta, B. percaya terhadap persamaan dasar semua manusia, C. memperlakukan pemikiran orang lain secara sama, D. pemerintahan dilakukan dengan persetujuan yang diperintah, E. pemerintahan berlandaskan hukum, F. mementingkan individu, G. negara adalah alat, H. menolak dogmatisme. Jadi bisa dikatakan bahwa liberalisme adalah suatu ideologi atau ajaran tentang negara ekonomi dan bermasyarakat yang mengharapkan kemajuan di bidang budaya, hukum, ekonomi, dan tata kemasyarakatan atas dasar kebebasan individu yang dapat mengembangkan bakat dan kemampuan sebebas mungkin. Liberalisme ekonomi mengajarkan kemakmuran orang per orang dan masyarakat seluruhnya diusahakan dengan memberi kesempatan untuk mengejar kepentingan masing-masing dengan sebebas-bebasnya. Yang kedua, komunisme. Komunisme berasal dari nama Karl Marx, filsuf asal Jerman, ahli ekonomi, seorang komunis dan revolusioner. Bersama rekannya Friedrich Engels merumuskan kitab suci kaum komunis, The Communist Manifesto, yang diterbitkan pada 1848, dan Vladimir Lenin, seorang tokoh komunis revolusioner, politisi, dan pemikir politik kelahiran Rusia. Ideologi Marxisme Leninisme atau komunis merupakan ideologi gabungan dari ide-ide kedua tokoh ini dan sering juga disebut penafsiran Lenin terhadap ideologi Marxis. Ideologi ini awalnya diusulkan oleh Joseph Stalin sebagai ideologi komunis memang baru.
mulai diterapkan pada meletusnya revolusi Bolshevik di Rusia tanggal 7 November 1917, namun kiprah dan pengaruhnya masih terasa hingga sekarang. Berkat daya tarik ajaran ideologisnya untuk membebaskan manusia dan berlangsung penindasan kelas borjuis, dan untuk mewujudkan masyarakat tanpa kelas, di mana cita-citanya keadilan dan kesamaan meraja. Pada tanggal 25 Desember 1989, Presiden USSR Mikhail Gorbachev mundur dari jabatannya dan mengumumkan bahwa pemerintahan komunis sudah punah. The Supreme Soviet Parliament mengumumkan kebangkrutan dan pembubaran negara komunis Soviet. Secara ringkas, beberapa ajaran kunci Marxisme-Leninisme adalah: pertama, doktrin Partai Komunis Revolusioner yang memiliki peran kunci dalam masyarakat; kedua, kemungkinan terjadinya revolusi kelas proletar dan terbentuknya sosialisme di negara manapun yang sistem kapitalismenya berkembang lambat; yang ketiga, peran revolusioner dari buruh tani, orang desa, dan simpatisnya gerakan pembebasan nasional yang disimbolkan dengan palu dan arit; yang keempat, penanaman doktrin secara terstruktur, sistematis, dan masif bahwa kapitalisme modern adalah sebentuk penjajahan baru; yang lima, paham ateisme yang menolak eksistensi agama dan menyebarkan pemahaman materialis tentang alam. Agama harus dihapuskan dari muka bumi, dan konsekuensinya ateisme yang harus dipeluk. Dalam uji ke masyarakat komunis, menurut Hergwanto Susrinogoro, digunakan beberapa prinsip laksanaan yang merupakan ciri-ciri pokok, yaitu: yang pertama, A. Sistem totaliter; B. Sistem pemerintahan kediktatoran satu partai; C. Sistem ekonomi negara; D. Sistem sentralisme demokratis. Nah, yang ketiga, Nazi atau Esin totalitarisme, nasionalisme. Kata fasisme masih berasal dari kata Italia fascio, bentuk jamaknya pasti, yang berarti ikatan bandel, ditambahkan dalam ikatan kelompok, entah politis, ideologis, berdasarkan kelas dan sebagainya, atau ikatan kolektif seperti bangsa. Selain itu juga bisa berasal dari kata pasces, rumput atau akar yang dilihatkan mengelilingi sebilah kapal, yang merupakan simbol kekaisaran Romawi kuno. Untuk otoritas hukum, Majestas, simbol rumput atau akar yang melilit. Pasces menunjukkan makna terbentuknya kekuatan lewat persatuan. Kalau hanya sebatang ranting kecil, akan mudah dipatahkan. Sementara kalau sebundel akan sulit untuk dipatahkan. Kamus Merriam-Webster mendefinisikan fasisme adalah sebuah filsafat politik, gerakan politik atau rezim fascistik yang mengagungkan bangsa dan ras di atas individu, yang berjuang untuk mewujudkan pemerintahan autokrasi dan tersentral yang dikepalai seseorang diktator dengan mekanisme pengatur sosial dan ekonomi yang keras, terkontrol, dan memakai cara-cara kekerasan untuk menekankan lawan politiknya atau oposisi. Menurut Profesor Dr. William Eberstein, ialah organisasi pemerintahan dan masyarakat secara totaliter oleh kediktatoran suatu partai yang berwatak atau bercorak nasionalis, rasialis, marsialis, dan imperialis. Yang kelima yaitu yang keempat, sosialisme. Sosialisme bertumbuh pada ide-ide keadilan dan solidaritas sosial. Paham solidaritas sosial sebenarnya sudah bisa ditelusuri akar historinya sejak abad pertengahan lewat paham religius Kristiani yang mengatakan bahwa untuk mencapai kesempurnaan hidup, orang harus terbebas dari segala jenis keterikatan atau kelekatan duniawi, terutama ketertarikan terhadap hak milik. Gagasan kunci pelepasan diri dari kelekatan duniawi ini keyakinan bahwa hak milik pribadi sebagai sarana yang membuat manusia menjadi egois dan pada gilirannya menghancurkan keselarasan alami atau harmoni antara alam dan manusia.
Yang kelima, sosial demokrasi merupakan ideologi politik yang mengkampanyekan transisi masyarakat secara damai dan evolusioner dari kapitalisme menuju sosialisme dengan menggunakan proses-proses politik yang sudah ada dan dianggap mapan. Meminjam cukup banyak ide dan mimpi dari sosialisme abad ke-19 digabungkan dengan pokok-pokok ajaran Karl Marx and Friedrich Engels. Ideologi sosial demokrasi berbagai akar ideologis yang sama dengan ideologi komunisme, namun tidak mengadopsi semangat militan, penggunaan kekerasan maupun pandangan totaliternya. Ideologi ini awalnya dikenal dengan nama revisionisme karena nilainya berisikan ajaran Marxis yang sudah mengalami modifikasi, khususnya dalam hal tidak menggunakan jalan revolusi untuk membentuk masyarakat yang sosialis. Baik, untuk selanjutnya yaitu keunggulan. Ideologi Pancasila berikut merupakan artikulasi ringkas keunggulan Pancasila jika dibandingkan dengan ideologi-ideologi besar lainnya. Yang pertama, sila pertama Pancasila lebih unggul dibandingkan paham ateisme yang dianut komunisme yang berbasiskan ajaran materialisme, dialektis, dan materialisme. Histori versi Marxisme berbeda dengan Marxisme dan Leninisme atau komunisme yang menjangkarkan ideologinya pada paham sejarah dan alam yang berwujud materi dan kembali pada materi dalam suatu gerak materi yang menempuh siklus abadi tanpa akhir. Ideologi Pancasila pertama mengajarkan sekaligus menjiwai sila-sila yang lain, peri kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial dalam realita yang pertama dan ultim, sekaligus memberikan orientasi yang lebih luhur dan transenden dalam diri manusia penghayatannya. Baik, yang kedua, yang sila kedua Pancasila berupa prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, mau menunjukkan jalan tengah konsep tentang manusia yang lebih seimbang dan bijaksana sebagai tandingan dari kontestasi konseptual antara paham liberalisme kapitalisme yang melihat gambaran manusia sebagai subjek pelaku bebas yang dapat mendeterminasi dirinya sendiri dan homo economicus murni, dengan paham sosialisme dan komunisme yang melihat gambaran manusia sebagai yang dibentuk oleh totalisme relasi-relasi sosialnya. Pandangan Verbeek and Mark awal juga sebagai zoon politikon Aristoteles atau Homo socius, manusia sebagai makhluk politik dan makhluk sosial. Dengan demikian, konsep manusia Pancasila lebih lengkap, komprehensif, dan seimbang dalam membandingkan peneliti dan memperlakukan manusia tidak berat sebelah, seperti pada liberalisme, kapitalisme, maupun pada Marxisme, sosialisme. Yang ketiga, konsep persatuan Indonesia sebagai sila ketiga Pancasila lebih unggul daripada konsep persatuan ras Nazi dan persatuan bangsa yang chauvinis. Persatuan ras dan bangsa yang chauvinis merupakan pemahaman persatuan yang sempit dan singularis. Bahkan eksklusif persatuan jenis ini mengandung unsur peninggian diri sendiri dan perendahan yang lain yang berbeda yang lalu dilegalkan dan dijustifikasi. Secara ilmiah, persatuan model fasis bertumpu pada keseragaman dan penyeragaman yang berimplikasi pada penyangkalan bahkan penadian yang lain dan berbeda. Kehendak untuk berkuasa dan meluas kekuasaan tersebut sekaligus kehendak untuk menjaga kemurnian darah dan tanah air dari unsur-unsur yang dianggap asing, lain, dan berbeda. Prinsip persatuan Indonesia versi Pancasila tidak seperti ini. Prinsip persatuan Indonesia didasarkan pada penghormatan atas perbedaan dan keragaman, bukan hanya secara prinsipil, namun juga secara real konkret. Sila keempat Pancasila lebih unggul dibandingkan paham kerakyatan yang diusung baik oleh sosialisme maupun fasisme. Dalam pidatonya di depan sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945, permusyawaratan negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang,
bukan satu negara untuk satu golongan walaupun golongan kaya, tetapi kita mendirikan negara semua buat semua, satu buat semua, semua buat satu. Saya yakin bahwa syarat yang mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah permusyawaratan perwakilan. Dengan demikian jelas bahwa prinsip berkerakyatan yang diwujudkan dalam bentuk badan permusyawaratan perwakilan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam bentuk tuntutan moral lewat agama dan tuntutan akal budi lewat filsafat merupakan amanah para bapak pendiri negara Indonesia yang membedakannya dengan dan membuatnya lebih unggul dari prinsip kerakyatan solidaritas sosial. Yang kelima, konsep sila kelima Pancasila yang berimplikasi pada konsep kesejahteraan sosial dan demokrasi. Ekonomi lebih unggul daripada konsep pasar bebas yang diusung liberalisme, kapitalisme, dan bentuk barunya yaitu paham neoliberalisme maupun ekonomi dan dikontrol sepenuhnya oleh negara seperti tampak dalam paham komunisme maupun fasisme. Menurut Sri Edi Swassono, sistem ekonomi Indonesia dapat difokuskan pada wawasan yang dikaitkan dengan sila Pancasila yaitu berorientasi pada 5 sila Pancasila dengan tekanan pada sila keadilan sosial, yang berarti kegiatan ekonomi menggunakan atas persamaan demi kemakmuran bermasyarakat, bukan kemakmuran perseorangan. Hal ini paling jelas terwujud dalam konsep koperasi. Baik, mungkin itu saja materi tentang keunggulan Pancasila dibandingkan dengan ideologi lainnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Saya Samsul Huda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.